Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Faiz dan Nama saya Brian Permadi. di sini kami dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Ya, Sejarah Peradaban Islam ya, Jadi, semester 7. Ya, semester 7. Jadi di sini kita mau mengulas tentang tanaman Jepang. Ini tanaman labu siam atau Jepang yang masih muda. Ya, untuk Mas Fauzi Ya. sebagai pengelola atau pemilik tegalan ini ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, untuk selanjutnya ini Bapak bagaimana ceritanya atau sejarahnya bisa mengelola tegalan ini? Ya, ini kan Mas, lahan ini kan lahan produktif ya, ibaratnya lahan yang sering ditanami. Iya. Nah, kemarin kan sempat habis ditanami sayur ya, seperti kubis, kemudian ada sawi. Kemudian karena lahannya nganggur, kemudian dikasih para-para terus ditanamin ini Jepang. Oh iya. Soalnya ini perawatannya mudah dan hasilnya ya Mudah, ya. alhamdulillah juga. Oh iya, alhamdulillah. Sejak kapan Mas Fauzi memulai usaha ini? Kalau orang tua ya, saya kan ikut orang tua ya. Kalau orang tua itu nanam Jepang itu sudah ada sekitar 25 tahunan sudah ada. 25 tahun, wah, sudah lama ya. Iya. Cukup lama juga. Yo. Ya, untuk selanjutnya berapa modal tahap awal Mas Fauzi untuk biaya produksi sekarang sampai saat ini? Kalau untuk modalnya ya Mas, untuk per 1000 meter itu kita anggarkan sekitar 2,5 sampai 3 juta. Sudah bagus. Sampai 3 juta. Iya. Soalnya ini kan yang habis mahal itu kan buat anggaran membuat para-para ini atau anjang-anjang ini. Habis banyak kita beli bambu, usuk, reng, sama tali senar-senar ini gitu. Kalau kebutuhan bibit sih nggak mahal amat sih, soalnya kan bisa bibit sendiri dari tanaman yang kemarin gitu. Oh iya. Kemudian kalau anggaran pupuk juga nggak banyak-banyak amat sih, soalnya kita pakainya pupuk organik. Pupuk organik ya? Iya, bisa dari milik ternak sendiri atau beli. Kalau beli ya murah sih, satu karung 50 kilo atau 40 kilo itu cuma 9.000 sampai 10.000 sih, murah. Jadi modalnya paling banyak ya di modalnya ini. Paling banyak di anjang-anjang atau para-para ini. Oh iya. Oke. Ya pasti kan dalam memulai usaha itu ada kendala ya dan resikonya, dan mungkin untuk kendalanya apa saja yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau kendala ya Mas, kalau di musim penghujan seperti ini kendalanya itu mayoritas itu dari penyakit seperti mungkin busuk batang, kemudian busuk ranting-ranting ini, kemudian buahnya busuk, kemudian lalat buah juga. Itu kalau untuk penanganannya itu kita tentu pencegahan dari awal, kita tanaman kita bikin sehat dulu dengan tidak terlalu banyak memberikan kimia. Kemudian waktu olah tanah itu juga harus diperhatikan, tanahnya harus dibajak dulu, lalu dikasih dolomit biar pH-nya netral.
Kemudian tanaman juga mungkin rutin disemprot dengan kalsium seperti itu, biar tanamannya itu pH-nya di daun netral. Sehingga kalau pH-nya netral itu di daun sama di tanah itu netral, insya Allah nggak rawan terkena penyakit. Kalau pengendalian hama penyakit di musim penghujan itu lebih banyak main di kalsium. Terkadang kita juga pakai fungisida, tapi ya sedikit-sedikit saja. Kalau ada gejala penyakit saja. Dan kalau di musim kemarau itu kendalanya ya, karena ini kan tak ada hujan ya Mas. Iya. Kendalanya ya di air kadang, sama di penyakit hama. Hama seperti orang, kemudian hama seperti kutu kebul, trip, tungau itu kan juga banyak populasinya kalau di musim kemarau. Jadi daunnya jadi puret, kadang ada juga yang sampai kuning. Kalau sampai kuning itu udah tidak produktif lagi. Buahnya pun jadi petot-petot seperti itu. Yaitu cara mengatasinya itu bagaimana untuk yang terkena hama? Kalau untuk terkena hama itu bagusnya pencegahan dari awal tuh di samping-samping itu ditanami bunga-bungaan. Bunga-bunga. Kemudian juga usahakan tanaman itu tidak tidak terlalu lembab. Dengan cara itu sering dirempeli daunnya. Kalau tidak terlalu lembab itu kan juga sinar matahari bisa masuk sampai ke bawah, otomatis kan hama juga agak berkurang. Soalnya kan hama itu kan kalau di musim kemarau itu kan bersembunyi di balik daun seperti itu. Sembunyi di balik daun ya. Bisa itu kalau pencegahan hama penyakitnya kalau di musim kemarau itu dengan cara itu tadi sih, nanami dengan bunga-bungaan di pinggir kebun, dan dengan juga merempeli daun-daun. Soalnya kan kalau di kebun itu tidak terlalu lembab, insya Allah hamanya juga tidak terlalu banyak seperti itu. Kadang kita juga pakai insektisida, tapi kan juga sedikit saja gitu. Ya, untuk selanjutnya, untuk suka dukanya yang Mas Fauzi itu ada apa aja gitu? Kalau sukanya ya pas tanaman sehat, subur, hasilnya banyak, harganya juga tinggi, itu suka. Iya. Sukanya itu. Kalau dukanya ya pas harganya murah, atau kalau enggak ya pas hama penyakitnya juga banyak, itu juga duka. Oh iya. Kalau enggak dukanya lagi kalau pas parah-parahnya ini ambruk juga. Ada juga. Contohnya seperti apa Mas yang ambruk Mas? Itu di bawah itu ambruk itu karena karena kenapa mungkin? Kehujanan terus meneh itu kan bambunya kan juga udah lama, udah peot tuh. Ini iya. termakan usia. Nih, termakan usia akhirnya ambruk gitu. Ya, untuk kesan dan pesan untuk mahasiswa itu mungkin apa, Pak? Kalau pesan dan kesan saya untuk mahasiswa itu jangan malu untuk berbudidaya atau membudidayakan tanaman. Karena itu kan kalau diniati dengan baik, kemudian pakai ilmu yang baik, insya Allah hasilnya juga baik seperti itu. Karena ini kan pertanian kan juga prospek juga sih kalau menurut saya. Prospek. Yang penting itu Anda itu tahu ilmunya ya, mengerti caranya, maka akan timbul suatu keyakinan dalam diri Anda bahwa saya itu bertani dengan cara yang benar, maka hasilnya itu akan benar. Selama kita menerapkan tindakan sesuai dengan ilmu pertanian yang kita dapat seperti itu. Oh iya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Ya, untuk Mas Fauzi sebagai pengelola atau pemilik kebun atau tegalan Jipang ini ya. Semoga Bapak diberikan kesehatan selalu. Amin. Dan dilancarkan usahanya. Ya. Amin. Allahumma amin. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian pembahasan tentang tanaman Jipang. Kami akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berkebun.